Udah gue bilang, jangan asal nerima karena kesepian. Sekarang nyesel kan? Makanya dengerin kata hati, jangan kata temen. Udah dengerin kata hati, malah patah hati. Cuaks! Halo, kayak ampun cantik banget. Aku merasa insecure. Kenalan dulu, siapa? Hai Nanza. Ayo, ya aduh, apa kabar nih Kak? Baik banget. Baik ya. Kamu gimana kabarnya? Baik, cuman akhir-akhir ini ya tadilah lumayan lagi merasa sedih, merasa Kenapa sih? kesepian gitu kan. Nanza juga pernah kan ngerasa kesepian? Pernah banget. Iya kan? Terus apalagi kalau misalnya kesepiannya karena patah hati. Cia, pasti Itu pernah kan? different banget ya. Iya, apalagi Kak Nanza masih muda kan? Iya. Pasti pernah mengalami percintaan yang indah banget sama yang sedih banget gitu. Atau nggak yang love bombing di awal gitu ya. Itu pasti sering ya, dapat cowok kayak gitu sering kan? Banyak lagi marak ya, Lagi marak menjamur. justru. Oh. Cuman pas lagi ngerasa kesepian nih, apalagi gara-gara putus cinta, biasanya ngapain sih Kak Nanza? Aduh, aku biasanya tuh kadang-kadang kalau misalnya emang kita lagi attach banget sama satu cowok itu tuh tiba-tiba hilang, pasti kesepian banget ya, kayak ngerasa hidup sendirian di dunia ini. Jadi itu maksudnya wajar banget, apalagi kita tuh kan lagi kayak masa-masa mencari jati diri gitu ya, kayak udah di karir juga kita Berusaha. kanan gitu. Terus sekiranya love life lagi aman, tiba-tiba juga menghancurkan kita. Makanya kadang-kadang aku suka reconnect lagi sih ke teman-teman gitu. Kadang-kadang kalau lagi bucin-bucin lupa punya teman gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin temen ya, ketika kita lagi bucin kan biasanya kita hilang tuh dari circle kita, iya kan? Terus pas balik lagi, suka diajakin nggak sama teman-teman? Giliran nggak punya pacar, gue baru kayak gitu. Bilang kan tuh cowok ya. Gue udah bilang berapa kali cowok itu red flag gitu misalkan. Sering ya kayak gitu ya? Gitu ya. Oke. Nah, menurut Kak Nanza nih, sekarang kan juga kelihatan ya teknologi makin maju. Orang-orang bisa mengakses sosial media dengan mudah gitu. Dan juga sekarang kalau misalkan dilihat dari sosmed dan lain-lain, banyak banget orang-orang termasuk aku yang kayak kalau buka cari tes kepribadian MBTI gitu kan. Tes depresi gitu. Iya, kayak self diagnose jadinya jatuhnya kan. Oh, lu gak suka? Tapi pernah nyoba? Itu sering banget loh, kayak misalnya orang-orang nggak tahu ya sumbernya dari mana, nggak tahu. Kadang-kadang ada yang bentuknya Google Form. Pernah lihat gak sih? Itu lebih kayak kalau orang mau skripsi nggak sih Google Form? Nggak tahu, tapi kayak bener-bener nggak tahu siapa yang bikin, sumber dari mana, bikin tuh form-form. Itu kayak kalau misalnya skalanya 90 berarti depresi berat, kayak ini siapa nih yang bikin? Jadi emang kadang-kadang banyak banget sih kayak tes-tes yang nggak berlandaskan, yang mungkin nggak tahu ya, mungkin buat fun-fun aja apa gimana, tapi sebenarnya malah jadi misleading gitu loh. Kebayangin kayak emang dia bener-bener need help dan need pencerahan, tapi kayak nemu-nemu tes-tes kayak gitu, jadi pikirnya beneran gitu. Oh, jadi ngerasa kayak ini beneran terjadi di gue gitu. Jadi gitu. dia mendapatkan sugesti dari form tersebut, malah jadi ngerasa dirinya makin beneran buruk sakit gitu kan. misalkan. Tapi kalau kita ngomongin MBTI gitu ya, pernah tes gak? Online ya? Yang online itu? Online pernah. tapi? Pernah? Berarti percaya juga dong? Enggak, jadi sebenarnya kalau MBTI itu kan emang sebenarnya ilmu psikologi yang bener ya. Oke. Tapi kalau misalnya udah versi web itu, emang sebenarnya dosen aku dan rekan-rekan sejawat itu nggak terlalu ini loh, bisa oke nih misalnya kayak oke lu INFJ gitu fix gitu kan, kayaknya manusia terlalu kompleks deh buat dikotak-kotakin jadi 16 tipe doang. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu ilmunya bener nggak beneran, cuma kayaknya untuk validitas dan reliabilitasnya perlu dipertanyakan. Namanya, tapi basically semua tes-tes yang ada maupun itu valid ya, karena kayaknya berbagai lembaga juga ngeluarin gitu. Itu tuh cuma kayak screening awal doang gitu loh. Maksudnya even yang udah valid aja, misalnya kayak siapa yang bikin gitu ya, misalnya kayak apakah dia emang biro kesehatan mental yang bikin, itu emang screening awal, nggak fix lu emang begitu gitu. Oh, tapi berarti bisa gonta-ganti, bisa berubah-ubah si MBTI itu. Sebenarnya kalau emang pengen tahu ke psikolog lah. Oke. Itu udah paling benar. Kalau gitu. ngomonginnya self diagnose, ya. Pernah nggak? Self diagnose, tes di online tapi buat ngecek kayak kesehatan mental gue. Enggak, karena udah tahu gitu kayak oh iya sih ya, gitu. malum ya, dia lulusan psikolog guys, jadi tahu gitu mana yang benar dan salah gitu. Cuman kan banyak ya, kayak aku juga termasuk pernah, jujur banget nih, pernah ngecek gitu. Hasilnya ya banyak lah. Anxiety, kan semua orang punya anxiety ya. Pasti. Cuman mungkin levelnya beda-beda gitu. Tapi pada saat itu mungkin aku dapetnya apa ya? Anger issues waktu itu, kayak aku tuh gampang banget marah, meledak-meledak gitu. Ditambah dengan
opini orang-orang sekitar aku tuh banyak yang, iya lagi lu suka marah-marah tau, jangan-jangan lu beneran punya anger issues gitu. Jadi didukung juga ya sama pendapat. Iya, jadi aku tuh ngerasa kayak, aku ngerasa kayak benerkah gitu seperti itu gitu. Apalagi orang-orang kan jadi yang nganggepnya itu sebuah hal yang negatif kan. Kayak saya suka marah-marah bla 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 bla. Jadi aku tuh lumayan sering mendengar omongan orang-orang yang jelek tentang aku. Aduh, itu Dan penyakit semua orang ya. Kayaknya sih akhir-akhir ini ya. Kamu tahu FOPO nggak? Apa sih FOPO? FOPO tuh fear of people opinion. Oh, jadi kayak orang-orang yang kayaknya tuh kalau misalnya dapet kritik tuh entah dia kepikiran banget atau jadi kayak itu ya kayak cemas banget gitu ya sama pandangan orang lain tentang dia gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau pandangan dari Kananza sendiri terhadap FOPO tuh gimana? Aduh, nah ini sebenarnya menurut aku sangat-sangat merugikan karena aku notice gitu kalau misalnya aku lagi mikirin, pasti pernah lah ya, nggak mungkin secuek bebek itu walaupun aku berusaha di tahap itu. Tapi maksudnya kayak asal-asalnya orang ngomong tentang kita pasti kita kayak nyerap gitu nggak sih kayak gue kayak gini ya gitu-gitu. Nah bedanya paling tiap orang beda-beda nih, kayak apakah kamu tipe yang kayak kalau misalnya dapat omongan orang tuh benar-benar kayak dipikirin banget sampai kayak nggak bisa tidur, atau yang kayak diproses dan kayak diolah ini kira-kira kritiknya membangun dan valid nggak buat diri gue gitu. Kalau enggak ya, karena kalau aku tipe yang kayak gitu, aku kayak setiap omongan masuk pasti kena mental dulu dikit ya. Tapi dipikir gitu, kira-kira ini mendefinisikan diri gue nggak sih, atau penting nggak sih gitu ya. Sebenarnya kayak dia cuma asbun aja atau nggak, ya itu julid aja gitu. Tapi sejujurnya kalau aku pribadi ya, misalkan dapat satu hate comments gitu, itu tuh kepikiran banget sampai kayak nggak bisa tidur, besok pagi langsung kayak aduh galau, males hidup dan lain-lain kayak gitu-gitu. Gimana ya? FOPO itu ya? Iya, kayak aku udah kenal FOPO itu tuh. Cuman gimana cara mengatasinya kalau menurut Kananza? Kalau aku sih sebenarnya dari SMP tuh kayak udah sering banget ya dapat apa ya, kejulitan dan omongan-omongan yang kadang malah nggak bener gitu. Jadi kayak cuma rumor-rumor aja. Lama-lama pertama didengerin, lama-lama aku capek sendiri gitu loh. Kayak aku kayak punya realisasi gitu loh, kalau misalnya di otak kayak mereka aja tuh nggak kenal gue, tapi bisa ngomong kayak gitu. Terus kenapa gue harus, terus siapa gitu? Kenapa gue harus dengerin perkataan lo yang gue udah tahu itu nggak benar. Jadi kayak cuma memotong memotong ya itu talinya aja. Karena aku udah tahu itu nggak membawa aku kemanapun gitu. Berarti kalau misalnya ada opini-opini jelek atau ya orang menghina itu nggak usah dipikirin ya. Kecuali orang itu mengkritik tapi ngasih solusi juga, mungkin itu bisa. Jadi kayak apa nih faedahnya? Apakah cuma membawa gue ke kemunduran atau emang sebenarnya ini emang ada gunanya buat kemajuan diri gue gitu. Jadi emang harus apa ya, mindful lah. Kita kan punya energi gak banyak ya dalam sehari. Bayangin kalau misalnya 50% habis cuma kita mikirin orang lain gitu, kayak capek banget guys gitu. Iya sih. Berarti tapi kalau ini Kananza tuh Gen Z juga kan? Iya kan, Gen Z juga. Dan kalau misalnya kita ngomongin Gen Z, itu pasti yang bikin kata-kata kayak FOMO itu kan Gen Z ya sebenarnya ya. Dan yang suka banget sama term-term baru. Betul, gitu terms baru. Dan juga kalau misalnya ngomongin Gen Z itu nggak jauh dengan kata mental. Kan? Maksudnya kayak mental issues, mental health, mereka kan sangat-sangat aware gitu. Sampai suatu hari ketika beberapa bulan yang lalu sempat ada salah satu HR yang viral banget itu di TikTok juga. Ya kan, ini sahabat kamu ya, bukan? Nggak mau katanya. Tapi berarti dia kan salah satu HR dalam perusahaan gitu kan. Dan dia tuh bilang kalau Gen Z tuh mentalnya lemah. Dia kayak kasarnya mungkin dalam pandangan aku sebagai penonton saat itu, aku mikir dia nggak mau deh kayak nerima Gen Z gitu, ya kan? Terus kalau menurut dari Kananza sendiri nih, sebagai orang yang emang lulusan dari psikologi UI guys, takut banget. Gimana pandangannya terhadap opini-opini HR itu? Iya, sebenarnya selain si HR itu yang kayak bilang Gen Z mental lemah, mungkin emang sebelum itu emang udah terdengar ya, maksudnya kayak opini-opini kayak gitu. Tapi kenapa sih bisa kayak gitu? Ini kita breakdown aja dari yang paling kecil ya, misalnya dari faktor keluarga. Kayak kalau ya Gen Z itu tuh pasti emak bapaknya nggak terlalu aware soal mental health juga gitu loh. Ataupun misalnya kayak kalau kita punya kakak yang milenial gitu, pasti dia nggak lebih aware. Ini tapi menurut data sih, sebenarnya emang milenial itu nggak lebih aware tentang mental health dibanding Gen Z. Kenapa? Menurut aku yang paling logiknya emang karena era bertumbuhnya aja sih. Gen Z itu emang tumbuh di era digital yang semua informasi, apalagi kesehatan mental tuh udah nggak jadi tabu lagi. Jadi maksudnya kayak timingnya pas aja gitu. Maksudnya kayak Gen Z emang hidupnya lagi di era dimana mental health tuh sesuatu yang udah disuarakan sama banyak orang. Terus kayak promosi kesehatan mental juga udah bukan yang kaku-kaku, tapi kayak di TikTok lah, di IG kayak udah jadi sesuatu yang lebih aware aja gitu loh. Jadi kayak emang the right timing itu Gen Z lagi
udah lebih paham gitu dibanding generasi sebelum milenial maupun yang baby boomers gitu. Jadinya bikin Gen Z lebih apa ya, karena dia udah lebih aware, jadi dia juga lebih tahu, oh ternyata gue kayak gini, oh ternyata ini tuh namanya ini gitu loh. Karena udah lebih aware aja, makanya mungkin memang di datanya Gen Z itu lebih stres ya dibanding milenial dari yang aku baca. Tapi kenapa? Apakah milenial juga nggak stres? Sebenarnya nggak bisa kayak gitu dilihatnya. Tapi mungkin karena dari data yang terlapor, Gen Z udah lebih aware, jadi dia lebih bisa meng-acknowledge, oh iya gue ngerasa kayak gini, dibanding mungkin milenial yang dituntut hidupnya selalu tough gitu. Iya, ya betul, kan? betul. Jadi emang beda gaya hidup, beda dididik sama orang tuanya, mungkin kekerasannya beda nih, kayak ada yang mungkin didikan VOC gitu. Makanya ada sebutan gitu. Mungkin kalau milenial didikannya VOC, tapi kalau misalnya Gen Z mungkin udah orang tuanya udah lebih kalem gitu ya. Udah paham parenting juga. Jadi kayak banyak faktor gitu. Mungkin emang basically mereka beda aja. Nggak salah bener, tapi kayak emang born different aja gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin Gen Z ya, sebenarnya Gen Z tuh lumayan sering kena bully sama generasi-generasi lain kan. Bener. Sampai si HR itu padahal dia Gen Z, tapi dia bully Gen Z juga gitu kan jatuhnya gitu. Tapi menurut kamu kayak kenapa sih si Gen Z ini tuh bisa kena bully sebegitunya gitu? Apakah emang karena si generasi-generasi ini yang memang tidak aware gitu? Atau mereka yang justru kayak nggak mau aware dan pengennya si Gen Z itu udah ngikutin cara kita gitu? Iya benar-benar. Mungkin kalau milenial versus Gen Z kenapa bisa kayak clash gitu, emang bener ya faktor utamanya karena emang mereka tuh dididik dengan cara yang beda sama orang tua yang tipenya beda juga, dan itu kayak pergaulannya beda, kayak habit menjalani kehidupan sehari-hari beda, sama itu faktor mental health ini tuh udah lebih paham gitu loh. Makanya kayak soal memvalidasi perasaan, menerima semua emosi, bagi Gen Z itu hal yang wajar. Soalnya bener ya, kejadian teman aku di kantor yang dia Gen Z dan senior-seniornya adalah milenial. Itu kalau misalnya bener-bener milenial tuh nyerang personal gitu loh Kak. Misalnya teman aku kayak ngupload kayak story gitu. ngupload yang kayak lagi nangis apa gitu, kayak lagi umroh. Itu tuh kan bagi Gen Z itu bukan hal yang aneh. Betul. Karena menurut Gen Z kayak mengekspresikan perasaan itu nggak salah. Karena segala emosi itu nggak salah ya. Bener. Bang, dengar bang. Dengar bang. Semua emosi kita itu kan nggak salah. Jadi Gen Z ngelakuin itu kayak video-videoin dirinya sendiri. Mau nangis kayak mau happy, cuek gitu loh. Bener. Tapi bagi milenial, ini fenomenanya ya, bagi milenial ternyata pengalaman temen aku ini dia malah kayak dijudge gitu. Ngapain sih lo? Iya pede banget lo ngapot-ngapot nangis gitu. Alay, mental lo lemah, itu kan? Gitu kan? Kayak lo ngapain sih nangis-nangis kayak gitu lo, kayak ih malu tau kayak gitu-gitu loh. Oh jadi ternyata ada ini ya point of view yang beda gitu. Gen Z kayak malah apa ya, acknowledge perasaannya, apapun yang gue rasain ya ini gitu. Tapi kalau milenial malah kayak, tuh jangan ngapot-ngapot kayak gitu, malu gini-gini, padahal kayak enggak gitu. Jadi oh ternyata ada beda point of view juga. Dan apa ya, kalau menurut aku jadinya kayak kalau misalnya nih yang Gen Z kayak dikit-dikit kayaknya kalau lagi stres lagi apa ke psikolog gitu ya. Tapi kalau misalnya bagi milenial kayak aduh lu tuh kayak gitu kayak berat aja sih masalah lu. Iya apa sih gitu doang gitu kan. Kayak emang seberat apa sih masalah lu kayak gitu loh. Jadi aduh aku langsung kena mental nih abis ini. Kayak gitu. Nah ini tuh kalau misalnya di setting workplace juga beda ya. Misalnya kayak kalau misalnya sehubung dengan si cerita HR itu kan kayak dia kan ngerasa si Gen Z tuh kayak terlalu manja gitu. Minta detail di awal gitu. Belum masuk kerja aja lu udah nanya dapat fasilitas apa aja. Nah menurut si Gen Z tuh ini hal yang perlu nih, karena sebelum gue terlibat kontrak, gue perlu tahu. Mungkin menurut aku gitu, dan based on pengalaman teman-teman aku tuh banyak yang kayak gitu. Tapi mungkin si milenial gitu ya, kayak sebagai HR atau sebagai yang lebih senior ngerasa kayak aduh, lu tuh kayak gini aja belum masuk kerja udah banyak nanya gitu. Iya, jadi kayak kasarnya kayak seolah-olah udah banyak mau gitu ya. Iya, padahal sebenarnya mungkin maksudnya adalah kejelasan di awal dan ya itu ya kayak biar sama-sama enak sama, gitu lah. Kalau gitu. dari point of view Gen Z itu berarti lebih ke arah biar gue ngerjainnya sesuai dengan job description-nya apa gitu kan. Agak mungkin kalau bagi HR kayak aduh dari awal udah nanya job desk banyak banget, kayaknya ribet nih anak kayak gitu kan. Tapi sebenarnya maksudnya si para Gen Z ini mungkin ya biar semuanya tuh kayak sesuai aja gitu loh, kayak apa yang udah di agreement-nya sama nantinya gitu pas udah kerja. Oke. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang Gen Z lagi nih ya. Tadi kan udah ngomongin HR yang seperti itu gitu. Padahal dia Gen Z juga malah jadi agak kebawa ke millennials ya. Nah cuman menurut kamu nih Gen Z secara mayoritinya mereka tuh lebih cocok masuk kerjaan yang kayak gimana sih? Kerja kayak gimana? Kan mereka tuh kayak orangnya sebenarnya ini ya kayak learning-nya tuh pengen banyak ya, kayak lagi banyak mau banget gitu, kayak makanya kadang-kadang suka banyak pindah kerja ya. Belum 3 bulan saya
udah mau resign gitu-gitu misalkan. Ini bukan jalan gue, pindah resign gitu. Apa gimana nggak tahu juga. Iya. Aduh relat. Sorry. Bercanda. Nah, terus kayak mereka kan juga kayak ini ya, kayak udah kayak generasi serba cepet gitu loh. Jadi mungkin emang udah pas banget Gen Z lu kerjanya di area-area yang teknologi. Terus kayak social media, design, digital marketing gitu. Kreatif industri gitu. Otak-otak lo itu yang sangat ya itu mudah beradaptasi, pengen belajar banyak, terus kayak teknologi savvy gitu di area-area kayak gitu sih menurut aku. Oke, tapi berarti lebih banyak ya kalau dari omongan kamu ya lebih ke arah kreatif industri, terus ke teknologi yang emang bener-bener lagi marak-maraknya sekarang gitu kan. Tapi kan kamu sendiri Gen Z nih, kamu sendiri juga bukan orang yang terjun ke dalam bidang pekerjaan yang kamu sebut tadi. Kamu justru psikolog kan, dan kamu sering banget nge-raise di sosial media kayak konten-konten awareness, kesehatan mental. Ini tuh sebenarnya timbul gara-gara kamu kuliah psikologi atau emang gara-gara pengalaman pribadi kamu sih? Jadi emang kalau misal awalnya kenapa ambil psikologi gitu ya? Kenapa jadi aware soal mental health dan menyuarakan itu di sosial media itu? Karena kan jurusan psikologi nih, tapi sebenarnya kalau ditarik lagi kenapa ambil jurusan psikologi itu karena aku ngerasa kayak apa ya Kak, banyak banget sebenarnya aspek-aspek di hidup aku yang aku tuh harus lebih mengenal diri aku gitu loh sebenarnya. Akhirnya kayak misalnya waktu SMP sering dibully, terus kayak makanya omongan-omongan orang tuh jadi makanan sehari-hari banget. Makanya aku udah di titik bisa bodo amat itu tuh perjalanan panjang juga dan ngerasain banget gimana sih rasanya kayak setiap hari mempertanyakan diri sendiri kayak gitu kan, karena itu emang nggak bisa aku deny juga omongan orang tuh sengaruh itu. Tapi kalau ngomongin harga diri dan semuanya gitu kan. Tapi ngomongin bully itu, tadi kamu bilang kamu dulu dibully gitu kan. Emang dulu dibully karena apa? Basically, aduh gimana ya ngomongnya. Tapi ini mau cerita apa enggak nih? For no reason aja. Contohnya kayak biasanya yang bully aku tuh kayak kakak kelas itu. Aku tahu. Ada kelas cantik kita gencet nih kita bully kayak gitu ya. Kayak gitulah. Soalnya biasanya yang paling inget aja aku kan gak disampul waktu SMP. Itu tuh aku kayak digadain sampah gitu loh. Oh itu mah Siri, seniornya kalah cantik. Kan masih inget sih orang kayak bener-bener dibilang gak disampah gitu kayak. Jahat banget ya mulutnya. Terus kayak ya sering juga misalnya dipanggil gitu kayak ya gitu kayak kan zaman SMP gimana sih kayak yang dipanggil terus kayak dikerubungin sama cewek-cewek itu terus kayak terus apa ya? Diomelin aja. Diomelin gara-gara apa? Gara-gara kamu cantik. Kamu songong gitu. Apa seperti itu jelek banget gara-gara kalah saing. Tapi emang jadinya tough banget gitu, makanya aku maksudnya bisa defend myself dan lebih cenderung vokal sih maksudnya karena aku ngerasa kalau diem aja juga malah nggak kemana-mana, jadi malah bahaya. Kalau misalnya bullying kita emang harus dibatuin balik gitu. Betul, harus dilawan gitu kasarnya ya. Tapi kan kamu juga tadi mengalami pembulian, pasti kamu ngerasa sakit hati dong sama senior-senior kamu yang sirik itu gitu kan. Tapi jadi motivasi banget sih. Jadi motivasi justru ya. Aku gak salah dan gue doing my rights gitu kan. Jadi kayak ya udah keep going aja, fokus sendiri aja gitu. Oke, tapi kamu pasti ada rasa sakit hati dong sama mereka, ya kan? Betul. Dan gimana proses kamu healing dari perasaan-perasaan seperti itu gitu? Proses healingnya sebenarnya apapun ya, kayak itu ya, kayak pertemanan, rekan, percintaan. Menurut aku proses healing pertama adalah menerima dulu sih. Kadang-kadang kan kita sebenarnya bikin susah buat healing karena kita tuh kayak mempertanyakan gitu loh. Kenapa sih gue diginiin? Emang gue pantas ya gue terima perlakuan buruk ini? Emang gue salah ya kayak gitu. Oke. Dia lebih kayak menerima keadaan gitu ya? Iya, kayak maksudnya menerimanya tuh bukan terima, iya gue pantas gitu, bukan, tapi menerima bahwa oh ada ya orang kayak gitu. Oke. Gitu aja. Berarti menerima perlakuan orang yang unik-unik gitu ya? Karena kalau kita mau masuk logika, nih misalnya kayak kita lagi diem aja tiba-tiba kayak waktu itu kan lagi diem aja tuh dipanggil, bilang bukan songong, dikata-katain yang sama sekali nggak merugikan dia gitu. Iya, betul. Gimana? Maksudnya mau nyari apa ya, reasoningnya gimana, di otak nggak bakal bisa gitu. Jadi kayak menerima as it is gitu. Oh ternyata mau kita sebaik apapun, kita nggak salah juga ada orang yang bakal nggak suka sama bisa, kita gitu ya. Dan bisa ngelakuin hal jahat kayak gitu. Dan itu emang karena something about us, enggak kan? Itu kayak karena dianya aja gitu. Jadi kayak bukan akhirnya nyalahin orang ya, tapi lebih kayak terima aja gitu. Kadang-kadang kan kita suka jadi kayak bingung ya, kayak ini emang gue yang salah atau emang dianya yang jahat gitu kan. Ya finding balance aja gitu, kayak evaluasi itu harus banget ya kalau ke aku gitu. Misalnya oke nih, apa ya, mikir emang gue ada salah apa sih, gue apakah gue emang nyakitin orang itu sehingga gue
diperlakukan seperti ini. Kalau misalnya emang jawabannya enggak gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita suka muter-muter di pikiran kita sendiri karena kita nggak mau ngejawab. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya kalian muncul nih pertanyaan kayak, emang aku deserve ya diginiin, emang aku salah apa sih? Perasaan aku nggak ada salah apa-apa deh. Ya udah, itu berarti datanya. Jangan malah diputer-puter kenapa yang masih tidur. Kan kadang-kadang kita juga kayak gitu ya. Jadi kayak jawab aja pertanyaannya dan sesuai aja. Kalau misalnya emang kamu ngerasa kamu nggak ada salah dan nggak menyakiti siapapun, berarti yang salah orang itu. It has something to do with you gitu. Maksudnya it's about them. Dan nggak harus dimasuk logika gitu, kenapa mereka bisa jahat, karena kayak nggak ada yang tahu gitu. Setelah itu paling kayak menurut aku setelah menerima, yang paling benar sebenarnya kan gimana caranya kita tuh bisa menjalani kehidupan seperti normal kan, walaupun kita mungkin masih kepikiran, masih susah move on, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya caranya banyak banget, tiap orang beda-beda, tapi aku sih mau nyaranin banget kalian ke psikolog. Aku soalnya pernah ya kayak 2 tahun lalu tuh lagi patah hati banget, yang kayak first experience di ghosting gitu. Itu susah banget terimanya karena aku ngerasa aku nggak deserve. Jadi malah makin bentrok gitu loh Kak, kayak perasaan gue baik-baik aja, tapi ternyata ada orang yang pengecut itu. Wah, siapa? Sebut namanya. Sebut namanya nanti. Ya udah berarti. Tapi berarti kamu secakep itu aja masih ada yang ghosting guys. Coba kok bentukannya kayak saya. Makin banyak yang ghosting ya. makanya maksudnya ya dari situ kan krisis ya kayak apa nih ada nih orang kayak gini gitu, apalagi yang tadinya perlakuan tuh kayak 100 tiba-tiba 0. Love bombing gitu cowoknya. Iya, tapi love bombingnya agak kayak lama ya. Jadi itu mungkin bikin itu kayak clash gitu, kayak kenapa sih kayak gini, sampai ngaruh gak sih ke keseharian aku ngaruh. Jadi aku ngerasa udah rugi nih. Jadi udah bener-bener eval gitu, kayak ih gila ya gue sampai maksudnya kayak bangun tidur aja tuh gue ngerasa gue lemes gitu ya. Iya, karena bingung dan kayak sakit banget gitu. Terus kayak butuh tisu gak? Siapa tahu nangis gitu. Terus habis itu juga jadinya kayak gak semangat kerja lah, terus kayak gak mood aja gitu loh. Akhirnya apa? Aku ngerasa, ini udah gak bener nih. Gue harus ngapain lagi gitu kan. Karena cerita ke teman udah, cerita ke orang tua udah, kayak merefleksi diri juga udah. Jadi apa? Ternyata kok gak kunjung membaik nih, udah ke psikolog. Itu benar-benar pertama kali aku ke psikolog soal percintaan gitu. Aku awalnya juga kayak konyol ngapain nih, tapi sumpah bener-bener ternyata works. Iya, bener-bener pengalaman yang ini harus sering-sering gitu lah. Maksudnya kayak bener-bener membuktikan bahwa ke psikolog tuh bukan cuma masalah besar atau lo ngerasa aduh kayak aku ada gangguan nih. Ya udah, kayak masalah sehari-hari yang emang kayaknya kamu ngerasa udah berdampak ke hidup kamu tuh. Apa sih salahnya ke psikolog? Orang psikolog juga manusia juga gitu loh, kayak, dan nggak berarti kita jadi kayak lemah, sakit gitu, gila kan, nggak kayak gitu. Jadi sarannya tuh ada 2 dari kamu ya. Yang pertama tadi menerima kalau ya memang hidup itu tidak sempurna lah, pasti ada aja orang-orang yang menyebalkan gitu kan. Terus yang kedua berarti lebih ke arah kalau udah ganggu keseharian kamu itu mending ke psikolog gitu ya. Iya, paling kayak cuma 250.000 gitu bisa konseling via telepon ataupun video call gitu. Jadi kayak maksudnya daripada kalian nongkrong-nongkrong di Senopati gitu kan, kayak itu udah habis tuh. Jadi kayak invest ke diri itu lebih bijak aja gitu loh guys. Betul. Kayak soalnya aku mikir gini loh, gila ini gue seminggu lagi gue kayak gini nih, banyak banget waktu dan energi yang kebuang sia-sia gitu buat orang yang bahkan nggak ngehargain lo. Jadi kayak ngapain? Jadi mendingan ya itu kayak udah deh, lo bijak aja deh. Kayak menurut aku itu langkah yang dewasa banget sih buat kita. Ya itu kayak maksudnya memperbaiki diri kita gitu. Berarti menerima dan ke psikolog dengan harga 250.000 saja. Itu aku baru tahu juga, karena itu informasi yang sangat penting buat orang yang mungkin sibuk gitu kan, nggak bisa ke psikolog di weekdays, itu bisa online juga ya, berarti ya. Biru layanan kesehatan mental sekarang. Itu informasi yang penting. Tapi ada juga nih informasi yang gak kalah penting. Jadi aku juga baru tahu nih Kananza. Jadi kalau Bayu itu tuh nggak cuma aplikasi. Oh iya? Iya, jadi kan bisa orang-orang tuh taunya aplikasi buat isi kuota doang. Enggak, di dalamnya tuh ada Youtainment. Apaan tuh? Youtainment itu kita bisa banget healing di sana. Di aplikasi Bayu? Di aplikasi itu. Jadi di sana gratis juga. Youtainment itu isinya macam-macam lah. Ada tontonan dan lain-lain lah. Jadi seru banget. Kakak udah pakai Bayu kan? Udah. Ya udah. Belum tahu tuh ada Youtainment. Ya makanya sering-sering buka aplikasinya karena seru banget di situ ya. Oke. Aku punya games juga nih buat Kananza. Sebelum games, Kananza siapa tahu haus ini minum dulu boleh ya. Jadi sambil Kananza kalau mau minum boleh, aku mau ngasih games lah
Games apa sih? Sebenarnya bukan game sih, ya game sih. Kok aku labil ya? Kayaknya psikolog aku tidak normal deh guys. Tapi intinya ada, aku pengen Kananza itu kasih 3 kalimat yang bisa memvalidasi Gen Z. Ada. Iya. Satu dulu nih, satu dulu. Satu dulu boleh. Apa-apa? Gen Z ya, ini Gen Z. langsung kepikiran banget sih. Langsung kepikiran, boleh. Pikiran kalian nih kayaknya lagi gonjang-ganjing kehidupannya di sini. Oh, si Gen Z itu lagi merasakan ini banyaknya. Apa-apa ghosting, bukan? Apa? Singkat aja ya. Gue lagi minum sampai bingung. Kenapa cengengesan sendiri kan Anza? Apa? Nih. Apa? Ghosting kan. Apa deh? Oh ya. Nggak apa-apa kok kalau harus mundur selangkah. Emang takut ketinggalan lagi lomba sama siapa? Gitu guys, dengarkan. Buat kamu yang sudah disuruh nikah sama orang tua, gak usah peduli ya. Ini bukan lomba. Ini lebih ke curhat ya, sorry ya. Oke, itu satu kalimat. Nah, ada lagi nggak? 2 lagi? Gen Z ya. Satu kalimat nih. 1 kalimat. Boleh 3 nggak boleh? Buat 3 kalimat langsung boleh. Gen Z, menurut aku apa ya? Apa? Oh ya, berusaha kenalan sama dia aja kamu bela-belain banget. Masa berusaha mengenal diri sendiri kamu males sih? Kameramen tolong dengar. Jangan lupa abis ini ke psikolog ya. Oke? Harus mengenal diri sendiri, oke? Oke, itu yang kedua ya. Berarti pesannya adalah kamu harus mengenal diri kamu sendiri, love yourself first, baru love others gitu kan. PDKT sama diri sendiri tuh sama Penting. aja kayak kita kayak pengen tahu kamu tuh sukanya apa sih gitu kan. Tapi nanya ke diri sendiri ya. Iya, biar kita benar-benar kenal sebenarnya lu tuh siapa gitu. Benar. Refleksi diri ya ini juga ya. Oke, satu lagi ada nggak? Satu lagi, apa request dong, request temanya. Request temanya dari tadi apa, percintaan ya? Dari tadi enggak dong, kan tadi yang pertama kehidupan. Oh ya kehidupan, terus yang kedua percintaan. Yang ketiga apa ya? Karir, bener kak, karir kak. Kalimat buat Gen Z. Karir. Aduh, Gen Z lagi. Aduh, Gen Z lagi. Ya udah kalau gitu buat Gen, ya nggak usah yang buat Gen Z aja, buat Gen Z tetap. Buat Gen Z. Jadi admin sosmed nggak apa-apa kok. Jadi admin sosmed nggak apa-apa, kok yang penting happy gitu ya. Menurut aku, kalimat motivasi buat Gen Z in karir apa ya? Apa? 5, 4, 3, Pressure. Enggak. Boleh dipikirkan dulu aja, santai. Buat Gen Z. Kak, aku udah mau tutup nih distronya. Buat Gen Z, pokoknya emang Gen Z kan kadang-kadang suka ini ya, suka tahu apa yang dia mau dan punya idealisme tersendiri, tapi jangan lupa etika nomor 1. TFK, dengar ya TFK ya. Sama aku juga sih, sama aja. Oke, nih aku lanjut ya kayak kita ngobrol lagi. Aku penasaran banget nih sama, tadi kan kakak juga sempat ngomongin tentang pernah di ghosting ya. Tahu nggak aku kira-kira mau ngobrol kemana nih? Apa sih? Aduh, jajan dikorek-korek. Iyalah, itu tugas saya di sini. Jadi aku mau nanya lebih ke arah percintaan kalau sekarang. Jadi kan sekarang lagi marak banget ya kayak apapun di sosial media kan kayak perselingkuhan dipublish dan lain-lain gitu kan. Jadi makin takut ya. Iya, makin takut kan buat pacaran apalagi buat nikah gitu kan. Maaf curhat lagi. Terus abis itu jadi ya kan kita makin kelihatan gitu kayak cowok tuh banyak yang red flag ya. Tingkah lakunya lama-lama makin ada-ada aja ya. Iya, gitu. Kayak gitu-gitu kan pasti ngerasain kan. Tapi kalau menurut Kak Nanza sendiri nih, cowok red flag versi Kak Nanza tuh kayak gimana gitu? Nih, red flag itu kan sebenarnya tuh masing-masing orang beda-beda ya. Betul. Tapi intinya nih buat yang belum terlalu paham, red flag itu adalah kayak tanda-tanda awal di mana suatu perilaku tuh bisa menimbulkan kehancuran gitu loh nantinya. Oh, I see. Jadi kayak red flags kayak maksudnya dari awal kayaknya udah ada gelagat-gelagatnya gitu kan. Kalau aku yang pertama aku tuh udah di tahap nggak bisa sama cowok yang nggak tahu mau ngapain di hidupnya gitu.
dengar yang cowok-cowok di sini. Tapi kayak mungkin bagi orang ada yang biasa aja gitu, misalnya kayak udahlah go with the flow aja kayak hahet, cuma menurut aku pertukaran energinya terlalu capek gitu karena kayak aku ya gitu ya, kayaknya butuh orang yang udah tahu dia tuh mau ngapain di hidupnya, udah jelas apa yang dia lakuin, jadinya dia juga bisa lebih lead gitu dibanding aku gitu. Karena kayak gue nggak mau jadi konselor lo gitu. Oh oke. Aku tangkap satu. Berarti Kak Nanza lebih suka sama cowok yang lebih tua dibanding Kak Nanza. Iya boleh. Secara emosional dan secara apapun. Experience gitu kan. Experience gitu. Karena itu sih kayaknya kalau misalnya sama cowok yang kayak masih nyantai-nyantai, masih nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana tuh kayak itu menurut aku red flag banget. Karena kayak di aku ya kayak jadi nggak match gitu loh, dan buat menjalin hubungannya juga jadi kayak gak jelas gitu. Oke, berarti itu menurut Kak Nanza yang paling red flag itu yang kayak gitu. Sama yang paling yang red flag lainnya adalah masalah respect sih. Nah, itu sebenarnya besar banget nih cakupannya. Kayak kalau misalnya dia kayak misalnya udah nggak menghargai kehadiran kamu, terus kayak gitu kayak nggak ngerasa bersyukur gitu loh, kayak lu milih dia gitu di antara jutaan manusia. Terus kayak misalnya ya gitu kayak ngelakuin hal-hal yang disrespectful kan banyak, kayak misalnya kayak selingkuh, terus kayak atau kayak ngelaki-lakin foto-foto cewek, maksudnya masih membangun. Tapi ini hal kecil, tapi kayak apa ya, ada perilaku yang sebenarnya kalau nggak usah lo lakuin tuh nggak apa-apa. Iya, betul. Misalnya kayak membangun hubungan sama lawan jenis yang terlalu intens gitu-gitu. Jadi mungkin masa-masa aku kuliah tuh masih banyak suka clash soal kayak gitu ya, tapi udah makin pas lulus tuh kayak gue gak ada waktu sih buat berantemin masalah kayak gitu. Karena aku kayak ya udah cowok tuh udah tahu aja sih kayak posisi lo di mana dan bijaknya tuh lo ngelakuin apa gitu. Oke, berarti respect ya. Kalau kita ngomongnya respect, kan sebenarnya banyak juga ya cowok-cowok yang gelagatnya bad boy gitu di luar sana. Terus ternyata ya dia juga udah mah keluarnya bad boy, ternyata dalamnya juga dia banyak disrespectful nih sama cewek-cewek misalkan. Kan ada yang pernah bilang ya kalau misalkan cewek itu lebih tertarik sama cowok-cowok yang bad boy, sama cowok-cowok red flag. Ya kan? Siapa sih yang bilang? Banyak loh. Aku kebanyakan main sosial media kali ya. tapi iya aku pernah lihat gitu. Bahkan sampai teman-teman aku yang cowok-cowok. Iya kayak cowok-cowok kayak ya kan cewek suka sama cowok-cowok bad boy, ngapain gue jadi good boy gitu kayak. Ini gitu kan. Cuman menurut Kak Nanza nih sebagai pengamat gitu ya mungkin ya. Pengamat ya. Kenapa bisa si cewek-cewek ini tuh malah lebih naksir sama yang red flag? Ini sebenarnya pernah baca juga. Biasanya tuh cewek-cewek kayak gini tuh kurang dopamin gitu loh di dirinya. Jadi kayak dia butuh something yang nantang gitu, yang seru, yang gitu kan. Maksudnya kayak ada orang kayak aku di titik yang main kayak tarik ulur gak jelas tuh nonsense gitu bagi aku. Iya, betul. Tapi ada yang kayak malah suka gitu kan, ada yang kayak malah suka. Kalau misalnya selalu ada, si cowoknya selalu ada dan nggak bela-belain malah kayak gak seru, nggak Iya. Ada tau suka atau dia suka malah kayak yang ya gitu ya, kayak suka yang bermain api gitu loh. Ya itu disaranin buat cewek-cewek kayak gitu lo olahraga, pokoknya lo bener-bener cari tantangan yang real gitu, tantangan hidup gitu, jangan sama cowok-cowok kayak gitu karena nggak ada untungnya. Betul, berarti kalau bisa sih jangan, ada juga nih kayak yang sekarang kan lagi rame juga di mana bilang kalau rata-rata cewek tuh biasanya menaruh kebahagiaannya di cowok. Itu juga konyol. Sedangkan si cowok punya hobi yang banyak gitu. Itu juga nggak boleh, itu nggak sehat. Itu nggak sehat ya, jadi dua-duanya harus punya hobi. Karena nanti itu pasti ini kita aja ya. Karena pasti ntar cowoknya tuh bakal ngerasa kayak ya elah sumber bahagia lu gue doang. Iya benar. Gue mau ngapain juga lu maunya sama gue kan. Itu tuh kayak gitu. Dan ini sebenarnya nggak cowok juga sih. Maksudnya cewek juga kalau misalnya ngeliat cowoknya kayak selalu bergantung sama dia, nggak punya kehidupan, nggak punya hobi, nggak punya kerjaan, pasti kayak yang jadi sekata-kata gitu loh. Kenapa? Ya karena nggak respect. Makanya kenapa respect tuh penting banget. Even misalnya hubungan yang sehat itu juga harus punya mutual respect gitu loh. Betul. Jadi kayak gue respect lo, bukan respect as format kerja bagus. Itu kayak ya gue menghargai adanya lo di hidup gue dan semua energi dan cinta yang lo kasih gue, tapi gue juga ngelakuin hal yang sama gitu. Makanya bayangin kalau misalnya ceweknya tuh jadi nggak respect sama cowoknya, pasti jadi kayak gak ngehargain juga gitu, jadi kayak asal-asalan lah, kayak ya udah kayak semaunya dia ngejalin hubungannya kayak gitu kan. Iya sih, pasti bakal kayak gitu kalau misalkan tidak mutual ya energi dan perasaannya. Makanya gitu. Kan itu kayak ibarat kata kalau bisa diurutin nih level prioritasnya tuh kalau bisa sama gitu. Level prioritas. Misalnya nih, di nomor 1 si cowoknya kerja, tapi ceweknya nomor 1 dia lah. Gimana dong? Jadinya nggak works gitu loh. Jadi makanya itu bisa jadi ceweknya kayak kamu tuh sumber bahagia aku. Bawa Sedangkan cowoknya kayak aku tuh banyak yang diurusin beb gitu. Ya clash kan jadinya. Iya, bener-bener. Cowoknya mau ketemu terus dari pagi sampai malam. Tapi cowoknya kan juga
punya hobi, punya kegiatan lain lah ya. Apa kayak gitu kan. Oke, tapi kalau dilihat ke Kananza ini ternyata pasti udah bukan cewek yang bergantung sama cowok juga kan. Dan pasti kan mungkin gara-gara dulu di ghosting gitu kan. Jadi pengalaman pahit jadi punya apa ya? Punya pandangan yang lebih luas terhadap cinta gitu kan. Tapi pas lagi zaman-zaman galau waktu itu, lingkungan ini nggak sih suportif gak sih? Suportif banget. Aku tuh tipikal yang kalau apa-apa tuh cerita ke orang tua aku gitu sih. Walaupun papaku tuh juga tipe cowok-cowok dingin gitu, tapi somehow jadi kayak apa ya? Emang butuh mereka tahu sih kita tuh lagi apa. Soalnya aku pernah misal kayak enggak cerita apa tuh orang tuh juga khawatir gitu loh. Jadi kan kayak menarik diri gitu kan. Pasti pernah teman-teman yang kayak lagi pusing banyak masalah tapi jadi pengen narik diri. Ternyata mungkin itu dibutuhkan, tapi letting them know kita tuh lagi kenapa penting, karena jangan sampai kita tuh jadi menyakiti orang yang sebenarnya sayang sama kita loh. Jangan kayak kita narik diri lah, mungkin kita jadi kayak itu ya kayak gampang teriritasi gitu, kayak misal ditanya kamu kenapa sih, enggak apa-apa sih, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kok orang-orang yang emang beneran peduli sama lo jadi push them away. Nah jadi emang harus apa ya, menerima aja sih, kayak mereka tuh emang peduli sama kita. Terus teman-teman menurut aku itu support system banget sih, karena sepinter-pinternya aku ngomong sama kalian depan kamera, ya percayalah kalau aku lagi bodoh tuh bodoh juga dan butuh orang lain juga buat ngomong ke aku gitu. Berarti support sistemnya Kananza itu orang tua, teman-teman. Oke, berarti itu juga sebenarnya kalau kita ngomongin environment, lingkungan dan inner circle gitu ya, itu ngaruh banget kan sama pembawaan kita sehari-hari, iya kan? Banget. Dan aku kan ngeliat Kananza ini sangat positive vibes itu, auranya suka membagikan hal-hal yang positif. Kalau Kananza lihat aku gimana? Aura hitam. aku akan mandi kembang. Iya, aku mandi kembang habis ini ya, tiba-tiba jadi horor. Oke, tapi Kananza juga pasti kan pernah merasakan hal-hal yang sedih kayak tadi menunjukkan pernah ngerasain hal-hal yang sedih, momen-momen yang tidak selalu bahagia. Sedangkan kalau di sosmed kan Kananza nunjukinnya kayak positive vibes, terus kayak memberikan afirmasi ke orang-orang gitu. Tapi gimana cara Kananza fight dalam diri Kananza sama hal-hal yang negatif gitu? Kayak misalkan lagi kepikiran hal-hal negatif gitu-gitu, gimana sih caranya? Aku di titik nggak bisa maksa sih. Jadi kalau dulu-dulu sempat yang kayak rasanya pengen perform well terus ya. Kayak misalnya kayak walaupun lagi patah hati, bikin video gitu. Bikin video apa? Maksudnya bikin konten gitu. Oke. Lama-lama jadi kayak, gue nggak bisa gitu. Ternyata audiens aku pun tahu kalau aku lagi kenapa-napa, bingung nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana, tapi mungkin dari sorotan mata gitu-gitu loh. Yang kelihatannya tuh energi, energinya turun gitu ya. Tapi mereka benar-benar kayak, kakak energinya positif banget, itu sering banget ngomong kayak gitu. Jadi mungkin emang itu radiates banget, makanya mungkin orang kita nggak ngomong pun orang ngerasain gitu loh, kayaknya ada kenapa-napa deh gitu kan. Makanya aku kalau misalnya lagi not feeling well, itu udah di titik sadar gitu, gue nggak bisa maksa. Jadi mendingan aku selesain dulu, take time as much as I need it, habis itu baru muncul lagi gitu. Biasanya butuh berapa lama? Sebulan? Enggak. Seminggu itu masa-masa benar-benar krusial gitu. Oke, berarti seminggu. Karena aku kadang-kadang ngasih target juga, maksudnya kayak udah ini lo weekend ini lo udah last banget sih gitu. Nggak boleh galau lagi gitu. Iya, soalnya kita tuh kan wajib ya menerima perasaan kita, tapi jangan sampai perasaannya tuh jadi mengendalikan kita, lo kayak terus-terusan galau disamar gitu kan juga nggak baik gitu. Jadi emang harus bisa narik diri gitu. Harus bisa narik diri, tapi juga harus kasih spend waktu buat diri kita adaptasi sama perasaan itu berarti ya. Oke, tapi ini juga informasi yang sangat-sangat bagus nih buat teman-teman Bayu, anak-anak Bayu di luar sana yang mungkin lagi galau. Ya udah, caranya ikutin coba cara Kananza, ngaruh atau enggak. Udah banyak ya. Apa tuh? Udah banyak. Tips-tipsnya udah. Iya, tipsnya udah banyak banget. Mungkin bisa dicatat gitu sama mereka satu-satu. Tapi kalau ngomongin catatan nih ya, kayak ini nggak nyambung sih sebenarnya, cuman coba aku pengen bahas tentang kalkulator bahagia. Tahu nggak kalkulator bahagia? Apa sih itu? Kalkulator bahagia tuh kayak misalkan kalau di sosmed nih ya, kayak misalnya ada Gen Z bikin konten gitu ya, kayak kalkulator bahagia dalam kantor itu kayak 5 tambah 5 sama dengan gitu. 10 gitu. Kayak 5 jam kerja, 5 jam istirahat gitu kan. Bisa kayak gitu? Cuman kalau menurut Kananza nih, kalkulator bahagia versi Kananza yang apa? Happy. Happy menurut aku misalkan 7 tambah 0 sama dengan bahagia gitu. 7 hari, 7 malam pacaran terus bahagia misalkan. Itu kan
gimana kita aja, bebas. Menurut aku dikelilingin orang-orang yang sayang sama aku, ditambah makan enak tanpa gendut, gimana itu caranya? Olahraga Kak, olahraga. Ditambah bisa jalan-jalan Tanpa ngehasilin uang gitu, saya juga tanpa pengen. mengurangi uang, hah? Gimana tuh? Gimana caranya? Sama dengan bahagia. Oh gitu, berarti apa tadi? Awalnya? Dikelilingin orang-orang Dikelilingin orang yang aku. disayang, Iya. terus? Kayak aku juga emang berdoa sih kayak, ya Allah please kalau emang dia nggak sayang nggak usah datang gitu. Amin, amin. Aku bantu doakan, aku bantu Kayaknya doakan. udah ini, udah yuk gitu loh. Maksudnya udah di tahap yang kayak, udah yuk kalau emang pengen coba-coba berhadiah jangan kesini gitu. Iya, jadi kayak langsung kasih yang emang jelas aja gitu, emang jodoh aku gitu ya. Oke, aku udah diaminin nih sama semua ya. Itu satu. Tadi yang kedua apa? Ulang lagi. Bisa makan enak, Bisa makan tanpa gendut, sama bisa jalan-jalan. Dan itu baru intinya bahagia gitu ya. Itu bagus sih, karena pasti semua orang pengen kayak gitu Kak, kebetulan ya. Oke, tapi sebenarnya dari apa yang disampaikan sama Kak Nanza hari ini tuh semuanya benar-benar bagus banget buat Gen Z, terus juga bisa apa ya, bisa menyadarkan juga kaum milenial di luar sana. Tolong jangan dikit-dikit bully Gen Z gitu ya. Cuman ada nggak sih Kak Nanza yang pengen disampaikan buat Gen Z? Oh ada banget sih, ini mungkin buat Gen Z, buat semuanya deh ya, yang terlibat dengan Gen Z. Buat pihak-pihak yang terlibat dengan Gen Z. Pesannya adalah, pokoknya buat Gen Z, kayak ini tuh pasti sekarang kan berarti umurnya 20-an ya. Yep. Mereka ya, lagi masa gonjang-ganjing, jadi paham banget, kayaknya lagi berat-beratnya, terus kayak lagi lost-lostnya banget nih, mau berarah kemana tuh bingung mana yang benar, mana yang salah. Pesannya adalah, nikmatin dan manfaatin waktu kamu sebaik-baiknya gitu, karena ini tuh sebenarnya nggak harus langsung sukses dan bener sekarang gitu, justru sebenarnya dari naik turunnya sampai lo sakit sampai lo diinfus mungkin buat apa ya, striving ke diri lo sendiri, itu ya sebuah proses buat lo bisa maju gitu loh. Kayak kan orang yang sukses tuh bukan yang selalu sukses apa ya, berhasil gitu nggak sih? Yeah. Tapi kayak ya ketika lo gagal, lo hancur, lo bisa bounce back lagi. Jadi emang maksudnya kalau dibilang capek, cuma yang emang itu yang harus dilakuin gitu, kayak buat ya menjalani semuanya dengan apa ya, dengan legowo aja. Lo percaya semua usaha lo tuh mungkin nggak ada hasilnya, mungkin nggak di waktu yang sekarang tapi di waktu yang tepat, mungkin nggak di bidang yang sama tapi di bidang lain gitu yang lebih cocok. Makanya kenapa aku bilang bukan munafik, tapi emang semua usaha lo tuh nggak mungkin sia-sia, karena pasti ada berlayar ke sesuatu gitu. Sama Golden Ways by Nanza guys. Sama apa lagi? sama nih, pokoknya antara pertarungan Gen Z versus milenial, pesan gue baik-baik dulu berdua berdua, karena Tolong. iya, karena maksudnya apa ya, kayak sebenarnya ini nggak ada salah nggak ada bener, tapi memang ya udah lu born different aja, jadi pahamin satu sama lain. Yang Gen Z juga coba pahamin kakak-kakak lo tuh maunya apa dan maksudnya kayak apa, terus yang kakak-kakak juga tolong pahamin gitu. Kadang-kadang ya Gen Z mungkin nggak bermaksud buruk, tapi emang mereka butuh sesuatu yang clear dan apa ajak gitu loh, nggak suka sesuatu yang ambigu gitu. Bener, dan kita juga butuh healing guys. Gen Z butuh healing ya. Tapi kalau cara healing nih, menurut Kak Nanza gimana? Cara healing menurut aku sih biasanya sukanya ditangis-tangisin dulu gitu. Jadi kayak keluarkan dulu emosinya, berarti ya. Kayak orang paling tersakiti sedunia, tapi dikasih timeline, terus habis itu udah lakuin, kayak tarik lagi energinya ke diri sendiri. Aku biasanya semuanya deh, kayak makanya anak-anak zaman sekarang kan kalau nggak jadi pencinta alam jadi apa tuh? Tau gak? Jadi apa? Olahragawan? Iya, olahragawan lah. Yaudah lu lakuin deh semuanya, energinya buat lo gitu. Jangan ke orang-orang yang lain, lo mau naik gunung Jaya kayak terserah lo deh, lo mau apa sekolah free diving deh, pokoknya bener-bener udah kayak lakuin buat diri lo bahagia gitu. Soalnya kan banyak juga kayak orang-orang yang bilang kalau ya healingnya Gen Z tuh harus liburan ke Bali kayak gitu-gitu gitu. Berarti nggak setuju ya sama itu ya? Iya. Lebih ke arah tetap aja acknowledge dulu perasaannya apa, nangis, baru lakuin apapun hobi kamu gitu ya. Karena kalau lo healing langsung pergi tuh lo jadinya cuma kabur dari perasaan lo sendiri. Oke. Jangan seperti itu ya anak-anak Bayu, dan thank you banget nih buat Kak Nanza sudah ngobrol-ngobrol sama
Luar biasa. Terima kasih juga udah kasih tahu kakak-kakak milenials kita di luar sana tentunya. Dan terima kasih juga buat anak-anak Bayu yang udah nonton. Jangan lupa tonton di aplikasi Bayu, follow sosial medianya Bayu. Dan kalau ada topik bintang tamu silahkan komen di bawah. Oke? Yaudah deh, kalau gitu abis ini aku mau ngobrol lagi ya. Kayak aku harus bayar nggak sih? Dari tadi udah banyak boleh deh. curhat kan? Iya ya. Totalnya Masukin ke rekening aku ya. Oh, oke. Yaudah yuk. 2 jam ya sesinya ya. Berapa kan? 3 juta? Ya 3.200.000 sih. Pinjam uang.